Dan selamat pagi kepada rekan-rekan guru semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat kehadirannya, berkat rahmatnya kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita bisa hadir di masa yang terang benderang di saat ini. Kepada yang terhormat Kepala SMP ICI Penajam Pasir Utara, kepada yang terhormat Kepala TK Alfat, dan nanti mungkin akan hadir Kepala TK ICI, Kepala yang terhormat kepada pendamping CGP, yaitu Bapak Waryono. Sekalian perkenalan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa beliau adalah orang yang dengan sabar, yang dengan setia mendampingi kami bertiga di sini. Dan kepada teman-teman guru semuanya yang bersedia hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak. Hari ini materi yang akan kita lakukan langsung kepada model pembahasan materi. Dan di sini kami bertiga bukan menjadi orang yang pandai, tetapi kita di sini prosesnya sama-sama belajar. Dan guru penggerak ini program pemerintah yang memang tidak semua bisa masuk, tetapi kami punya tanggung jawab kepada rekan-rekan guru. Minimal yang pertama adalah rekan terdekat, yaitu rekan satu sekolah. Kemudian harus juga membagikan kepada rekan sekitar. Sebenarnya kegiatan hari ini adalah sudah kita rencanakan sejak lama, sejak bulan Februari, cuma waktu dan lain hal akhirnya bisa sekarang. Untuk mempersingkat waktu, kami memang tidak panjang-panjang Bapak Ibu. Kami langsung kepada materi karena rekan kami dua, Bu Tutun dan Bu Ruby harus ada kegiatan di luar segera. Dan Pak Waryono juga harus terbang lagi ke Riko, seperti itu. Jadi hari ini perlu diketahui bahwa kita memulai dari modul pertama, modul 1. Kalau kami sekarang dimasuk ke bulan kelima, kalau kehamilan trimester kedua, itu kami sudah masuk modul ketiga. Modul ketiga, dan ini kita mulai dari awal modul pertama untuk dasar bagaimana, apa sih dasarnya guru penggerak dan lain sebagainya. Untuk yang modul 1.1 nanti akan disampaikan oleh Bu Rubiatun. Kemudian yang 1.2 dan 1.3 akan saya sampaikan, yaitu saya, Bu Wulan. Kemudian yang 1.4 akan disampaikan oleh Bu Haisatun Rubaiyah. Jadi untuk tidak berlama-lama, kami langsung minta kesediaan waktu kepada Ibu Rubiatun untuk menyampaikan materi pertama. Pada Bu Rubi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita yang telah hadir di SMP ICI ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak pendamping Bapak Waryono, yang kami hormati Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak-bapak dan Ibu-ibu Kepala Sekolah. Terima kasih juga kepada Ibu Ulan yang telah mempersilakan saya. Dan terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam rangka memenuhi undangan kami ini untuk
mensosialisasikan program guru penggerak. Sebelumnya perkenalkanlah saya Rubiatun dengan status sebagai guru kelas di TKIT Alfa 2 Desa Binuang. Jadi kalau TKIT Alfa itu ada dua, yang lokasi pertama itu dipimpin atau kepala sekolahnya dengan Ibu Miftah. Kemudian kalau yang TKIT Alfa 2 terletak di Desa Binuang dengan kepala sekolah Ibu Haja Samji. Mungkin sudah kenal semua Bu ya. Baiklah, di sini saya pada saat ini posisi sebagai CGP, calon guru mengikuti program CGP angkatan 1. Alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih hampir memasuki bulan ke-6 seperti yang dijelaskan oleh Bu Wulan tadi, mewakili dari Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya Kecamatan Sepaku. Kalau wilayah ICI ini ada 3, Bu Wulan, Bu Tutun, dan saya sendiri. Kemudian kalau yang bagian SMP daerah Sepaku tuh kemarin ada Semoy SMP, kemudian SD-nya yang Sepaku itu untuk angkatan 1 ini SD di Sepaku itu ada 3. Yang pertama ada Bu Muti, kemudian ada Pak Joko Pak ya, kemudian satu lagi siapa Pak? Lupa saya. Kayaknya ada 3. Memang ya. Hanya pendampingnya kebetulan berbeda. Jadi alhamdulillah kami di bawah pendampingan Bapak Waryono dengan sabar ya. Tadi kata Bu Wulan memang sabar, alhamdulillah bapaknya sabar sekali untuk membimbing kami dalam mengikuti CGP ini, calon guru penggerak. Kemudian diharapkan mungkin kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk bisa mengikuti seleksi nanti mungkin pada bulan Agustus ya, guru penggerak. Sekolah penggerak. Kalau yang CGP-nya, untuk yang PPO belum ada. Namun kalau untuk se-Indonesia ini sudah berjalan seleksi ketiga, angkatan ketiga itu dalam rangka seleksi, dan yang angkatan kedua itu sudah proses, hanya kemarin PPU belum ada yang kuotanya khusus CGP ini. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum melangkah ke acara materi, mungkin perkenankanlah saya untuk mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk memancing semangat kita ya dengan melakukan permainan. Mungkin bisa dibantu dengan Bunda Tutun yang permainan. Dipersilakan kepada bapak dan ibu untuk berdiri. Ya di depan Pak ya. Karena sebelum mengikuti materi kita harus dengan perasaan senang, bahagia dan semangat. Semua ya. Permainan ini sederhana sekali. Jadi nanti saya kasih contoh, nanti satu-satu bergantian. Pasti di antara kita itu mempunyai hobi, kesenangan atau kesukaan. Nah, contohnya Bunda Ruby duluan. Nanti Bunda Ruby mengatakan saya suka makan bakso. Saya loncat ke depan 1 kali. Kemudian di antara ibu-ibu ini atau bapak-bapak mungkin ada yang sama, boleh sama-sama meloncat 1 langkah, atau kalau keberatan meloncat, nah melangkah saja 1 kali. Kemudian yang merasa nggak suka bakso jangan melompat dulu, jangan melompat. Diam aja, orang saya suka sate gitu. Bisa dimulai Bu. Nanti bapak-bapaknya kira-kira bertabrakan nggak sama ibu-ibu? Ya. Baik. Terus saya mulai dari saya ya. Hobi kesenangan tuh bisa dengan, soalnya saya suka berjualan. Nah
Saya 1, 2, 3. Saya suka menanam bunga. Berarti kesukaan kita mungkin banyak ya Bu ya. Tadi sudah suka menanam bunga, sudah maju. Ternyata saya juga suka makan bakso. Lebih banyak lagi. Silakan Pak. Lanjut Pak, suka apa Pak? Jangan jauh-jauh gitu. Saya suka balap. Bapak maju satu langsung. Bapak maju ya. Saya suka makan sate. Maju. Saya hobi menulis. Saya suka main bola. Saya suka makan nasi goreng. Saya suka kapurung. Saya suka rawon. Saya suka menggambar. Saya suka menyanyi. Saya suka membaca. Saya suka badminton. Saya suka makan gado-gado. Saya suka jalan-jalan. Saya suka tanam-tanam. Luar biasa. Bapak Ibu yang kami hormati, dari permainan yang barusan kita laksanakan, selain menambah semangat kita, apalagi kira-kira yang dapat kita gali dari permainan ini? Jadi tahu hobinya. Ya, benar. Mantap. Ya, jadi kalau seumpamanya kita ini di dalam lingkungan IC ini bertemu, ini dengan Bu Haja Sawiji, kita nggak tahu kesukaan beliau apa. Ternyata setelah permainan seperti ini, ternyata dia sama dengan saya suka gado-gado. Ternyata sama Bunda Yuni juga begitu, dan Bunda Rama juga tadi suka apa tadi? Rawon. Nah, ternyata kesukaan kita sama. Jadi di situ nanti bisa kita praktekkan ke murid-murid kita dengan kita memberi pembelajaran dengan melihat bakat, minat dan profil belajar anak-anak. Nanti kita menjadi tahu apa yang kita ketahui dari murid kita itu, nanti bisa kita gali dari mereka tentang kelebihan dan kekurangan mereka. Kita kok beri atas dulu semuanya. Terima kasih Bapak dan Ibu, dipersilakan ke tempat duduk. Baiklah, jadi kita sudah, mungkin ada yang sudah dapat keringat, kemudian sudah tidak ngantuk. Sekarang kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang sosialisasi guru penggerak. Jadi di sini saya akan mengawali dengan modul 1.1, itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita sudah mengenal, mungkin sudah belajar, mungkin juga sudah hafal. Ini adalah pelajaran waktu kita di SD bahkan ya. Hanya kita di sini filosofi atau pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah Bapak Pendidikan Indonesia, lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau merupakan pendiri dari Taman Siswa di Yogyakarta ya. Yaitu kemudian setiap tanggal 2 Mei itu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, di sini kita mengenal semboyannya yang paling diantaranya, tapi yang paling terkenal adalah ini, ing ngarsa sing tulodo ing madya mangunkarsa. Kemudian ada yang ketiga yaitu tuturi handayani. Sekedar penyegaran lagi, mungkin Bapak dan Ibu dulu bahkan sekarang mungkin masih ingat betul arti
arti dari ketiga semboyan KHD ini. Ngaso sing tulodo. Kira-kira masih ingat nggak? Iya. Ngaso sing tulodo di depan kita memberi contoh. Madio namun karso. Madio namun karso. Oh terus terang, kalau di sekolahan saya juga hanya sekilas. Saya kasih materi juga hanya sekilas. Mungkin masih ingat. Saya pertama-tama juga ngikutin CGP ini lupa-lupa ingat. Alhamdulillah setelah mengikuti ini jadi mau tidak mau harus ini ya, harus tahu. Karena itu diulas, ini adalah dasar kita untuk menjadi guru. Madio namun karso. Kita sama-sama membimbing bekerja sama-sama. Terima kasih sudah Penny, bagus. Selanjutnya kalau Tuturi Handayani, bapak-bapak mungkin, Kak Ian, Handayani itu slogan malah ada di ini ya, ditempel di sebelahnya, di depan-depan SD tuh saya lihat ada itu. Tuturi Handayani. Jadi ngaso sing tulodo, kan itu adalah kita sebagai guru itu atau pemimpin. Nah kalau kita ini sudah nyata sebagai guru itu harus dapat memberikan suri tauladan untuk semua orang. Jadi bukan untuk murid kita aja, terutama untuk murid, namun umumnya untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Ngaso sing tulodo. Jadi kita menjadi panutan yang baik, suri tauladan yang baik untuk masyarakat, terutama untuk murid-murid kita. Kemudian yang kedua, madio namun karso. Seorang guru itu di tengah-tengah kesibukannya, apalagi ya sebagai ibu-ibu rumah tangga ya, pejuang keras, saya salut gitu untuk ibu-ibu, apalagi yang punya anak kecil tapi bisa di tengah kesibukannya itu bisa membangkitkan semangat anak-anak didiknya, sehingga dengan membangkitkan semangat anak-anak didik kita dia bangkit ide-ide mereka untuk semangat bersekolah menuntut ilmu. Itu peran kita ya. Jadi di tengah-tengah kesibukan kita dalam mengajar itu bisa memberikan ide-ide sehingga murid-murid kita itu mempunyai prakarsa atau karya-karya. Kemudian Tuturi Handayani. Nah ini juga kemarin sudah familiar sekali Tuturi Handayani. Karena kemarin saya pribadi juga agak-agak ini. Akhirnya penyegaran lagi, yaitu seorang guru itu di belakang diharapkan dapat memberikan suatu dorongan moral, terutama bukan didorong dari belakang, yaitu moral dan semangat kepada peserta didik ketika guru itu berada di belakang. Jadi kita perhatikan kalau ada anak kita, umpamanya datang ke sekolah, kalau anak TK itu dengan lesu atau kurang semangat, itu bisa kita ajak bercanda dulu, itu bunda ya kalau untuk TK itu. Kemudian kalau yang SD ke atas, kita perhatikan kalau pekerjaannya mereka kurang semangat, kita bisa tanyakan apa kendalanya atau semacamnya seperti itu. Kemudian lanjut ke tujuan pendidikan. Menurut KHD itu tak lain supaya anak atau murid itu menjadi manusia yang merdeka batin, pikiran, dan tenaganya. Seperti itu. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada pemikiran sekarang, apalagi yang kemarin 2 Mei Hari Pendidikan itu slogannya saya lihat adalah Merdeka Belajar. Kalau di dalam pemikiran Bapak dan Ibu seperti apa? Mungkin kita bisa sharing. Merdeka Belajar. Kemarin ini rame. Apa Bunda, Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk Merdeka Belajar bagi siswa-siswa kita, yaitu kita mengurangi yang sebelum kita mengenal yang namanya guru penggerak. Jadi kita dulu itu istilahnya kita hanya menginginkan keinginan kita ya. Jadi kita semua misalnya harus menggambar yang cantik semuanya. Jadi di antara karakter itu kita harus tanamkan itu yang karakter yang harus menggambar semuanya yang cantik. Jadi kita tidak memikirkan yang lain.
Jadi dengan adanya guru penggerak, jadi kita sudah bisa mengenal, oh ini anak saya sukanya ini. Ya, jadi kita istilahnya keegoisan kita sudah dihilangkan, insya Allah. Si Ibu siapa? Ibu Dirwana. Beri aplaus yang semangat untuk Ibu Dirwana. Terima kasih. Iya, jadi salah satunya kita bisa mengambil pengertian dari Merdeka Belajar itu, kita tidak mengatasnamakan keegoisan kita, bahwa kita ini guru itu yang paling tahu di antara murid-murid itu. Lanjut, Bu. Nah, di sini tujuan pendidikan masih, yaitu pendidikan kemerdekaan dalam gagasan KHD sangat erat dengan pemahaman bahwa anak itu membawa kodratnya masing-masing. Nah, ini masih menyangkut tadi yang keegoisan guru itu harus dipertimbangkan lagi. Tugas seorang pendidik pada hakikatnya itu sama dengan petani. Petani menanam padi, kemudian menuntun tumbuhnya padi. Tidak mungkin kan padi itu ditanam akan berbuah jagung, pasti dia akan padi. Nah, petani ini nanti hanya bisa menuntun tumbuhnya padi, kemudian memperbaiki tanah supaya padi itu bagus, kemudian memelihara tanaman, memberi pupuk dan air, kemudian memusnahkan hama tanaman. Tapi seorang petani tidak dapat menjadikan padi itu menjadi jagung atau yang lainnya. Jadi pasti dia akan berbuah atau menghasilkan padi. Begitu juga dengan seorang guru. Guru itu kadang sebagai yang paling tahu, dan anak itu dipandang sebagai yang tidak tahu. Jadi mereka itu begitu datang, oh tidak tahu apa-apa, padahal anak itu pada dasarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Seperti kita, pasti di sini saya berdiri bukan berarti saya menggurui bapak ibu. Kita di sini adalah untuk saling sharing. Dengan adanya CGP ini, kita itu satu kelompok. Pertama saya masuk di CGP itu saya berpikir bapak ibu, masuk loh, saya kok satu kelompok sama yang SMP. Bahkan di dalam kelompok saya itu ada yang S2. Jadi saya minder. Tapi alhamdulillah di dalam satu kelompok itu kita saling menguatkan, kita bergandengan tangan. Jadi maju bersama-sama, kemudian saling sharing gitu. Jadi pada awalnya itu kita merasa rendah, kok TK sendirian, kenapa enggak digabung jadi satu TK sendiri. Ternyata ini adalah menyangkut tentang profesi guru dan anak-anak didik kita ke depannya. Nah, demikian pula kalau tadi petani hanya menuntun tumbuhnya padi tadi itu. Demikian pula seorang anak, kenyataan anak-anak kita itu sebagian itu ada yang dipaksa belajar yang kadang tidak sesuai kodratnya. Seorang anak yang bakat dan kesenangannya yang berolahraga dipaksa mengesampingkan kesenangannya itu demi belajar yang akan diberikan dalam ujian nasional. Contohnya kita ambil contoh bapak kita yang B.J. Habibie, kita bandingkan dengan penyanyi yang rock siapa? Yang penyanyi lah yang suaranya bagus ya. Kalau seandainya bapak B.J. Habibie kita, karena dia bakatnya sebagai ilmuwan, kemudian dia suka teknologi, kita paksakan untuk menyanyi, hasilnya tidak akan maksimal. Begitu juga dengan seorang penyanyi yang suaranya bagus, kemudian sudah ada kodratnya dari bakatnya dari bawah dia bawa, sudah merdu, kemudian kita paksakan untuk menjadi ilmuwan, maka hasilnya juga kurang maksimal. Jadi di sini slogan untuk Uri Handayani bukan saja berarti guru itu berdiri di belakang murid, namun juga berlaku dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Jadi kita mendorong semangat anak-anak untuk bakat mereka itu bisa lebih maksimal. Nah, di sini guru harus mengetahui pengetahuan yang diajarkan dan cara bagaimana mendidik, harus paham cara mendidik murid yang mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jadi guru itu diibaratkan seorang petani, kemudian seorang murid itu diibaratkan bulir-bulir atau bibit-bibit yang akan ditanam, kemudian sekolah itu diibaratkan tanah tempat bercocok tanam ya, sehingga guru harus mengusahakan lingkungan itu sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk murid-murid kita, kemudian menjaga dan melindungi murid dan dari pengaruh-pengaruh yang berdampak negatif. Kemudian hanya dengan itu karakter itu bisa tumbuh, karakter anak itu bisa tumbuh dengan baik
sehingga yang tadinya malas atau tidak bersemangat menjadi semangat dengan bersekolah di sekolah yang menyenangkan bagi anak atau bagi murid. Kesimpulannya mungkin saya ini ambil dari videonya Bapak Iwan Sahir. Karena ini dari Pak Iwan, jadi dari beliaunya langsung. Jadi kita sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau harapan saya nanti kalau ada seleksi CGP untuk terus maju semangat mengikuti seleksi ini, karena kan kita ini kan Penajam Pasir Utara sebagai calon IKN, dan memang ini kita mempunyai grup sendiri dengan Pak Dinas. Beliau itu selalu mensupport. Dia mau guru-guru yang ada di Penajam Pasir Utara itu menjadi guru yang profesional. Dan alhamdulillah ya, materi-materi ini sangat bermanfaat sekali saya rasakan. Ini sedikit saja sih videonya hanya. Mohon maaf videonya kok hilang. Nah, jadi di situ alhamdulillah banyak sih ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Mungkin kesimpulannya yaitu tadi mungkin dari yang pertama yaitu kita harus mengenali kekurangan dan kelebihan anak. Seorang guru adalah diibaratkan sebagai petani. Jadi kita tidak bisa merasa egois memaksakan padi itu harus tumbuh jagung. Jadi kita sebagai petani hanya bisa menuntun tumbuhnya padi yang kita tanam itu dengan mengasah minat, bakat, dan profil belajar anak. Itu semua nanti bisa kita gali ke modul-modul berikutnya. Memang kita ini modulnya memang 1, modul 2, modul 3, hanya 3 modul. Hanya di dalam modul-modul itu terdapat cabang-cabang, makanya sampai 9 bulan. Dan cabang-cabangnya itu banyak sekali. Untuk modul 1 itu pun ada 1.1 sampai 1.4. Kemudian 1.1 itu ada 13 ranting yang harus diselesaikan. Itu baru 1.1. Jadi banyak sekali, ada pendahuluan, komunikasi fasilitator, kemudian yang 3-nya itu dimulai dari diri sendiri, eksplorasi konsep, kemudian ada diskusi materi, ruang kolaborasi, kemudian virtual code, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata. Kemudian ada penutup modul, kesimpulan dari materi yang 1 sampai 10, kemudian ada tes akhir, yang ketiganya kuesioner. Memang banyak ranting-rantingnya, tapi itu semua bisa, insya Allah bisa kita lewati dengan fasilitator dan dari pendamping yang siap atau dengan sabar membina kita. Jadi semangat semuanya, bila ada nanti seleksi CGP berikutnya,
Saya harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi ini. Terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin bertepuk tangan dulu. Salam tepuk tangannya, ada lagunya. Ada lagunya. Salam guru penggerak. Kita ini ya, bikin Pak? Bikin gerakan. Nah, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ayo sini, Bu Uren sama Bu Tutun. Karena kita harus ini, guru penggerak kita harus bergerak, maju terus. Semangat. Saya nggak begitu ya. Sini, iya, sebentar. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Oh, ya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Jadi terakhirnya itu sama-sama bergandeng tangan untuk menggerakkan peradaban. Nah ini bagus sih sebenarnya. Yang video yang mau saya upload itu ulang lagi memberi apa? Semangat kita sebagai guru. Cuma nggak bisa dilihat. Ya. Yang sebelahnya. Oh ya, bisa dilihat. Bisa ya, silakan berdiri sama-sama. Selanjutnya materi 1.2 yaitu tentang visi ya Bu ya. Visi dan peran, nilai dan peran guru penggerak. Silakan Ibu Ula. Silakan yang untuk agama Islam bisa dibaca doa sama-sama, doa sebenarnya. Untuk yang non muslim berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Silakan Bapak Ibu. Silakan dinikmati. Sama-sama aja nih. Siapa lagi yang punya saat? Belum. Ya nanti dia Ya, saya melanjutkan dari punya Bu Ruby. Bu Ruby tadi 1-1, saya 1-2. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga hari ini setelah pulang dari sini paling tidak ada 1 atau 2 yang saya merasa ada perbedaan atau apa gitu ya Bu. Antara bergerak dan menggerakkan. Oke, sosialisasi materi dari nilai peran visi dan guru penggerak. Oke. Ya, sebelumnya kalau tadi Bu Ruby bermain, saya mau ngasih tepuk semangat. Idenya dari Pak Waryono nih. Ya. Tepuk semangat. Ngat
Semangat. Kita ulang ya. Tepuk semangat. 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 Pintar memang, luar biasa Bapak Ibu guru. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi sebenarnya ada yang mau saya tambahkan dari Bu Ruby tadi. Kita selama ini membayangkan anak kita itu sebagai sebuah apa? Kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau diibaratkan sebuah benda, Bapak Ibu membayangkan anak murid kita sebagai sebuah apa? Ada yang punya bayangan? Jika diibaratkan dengan sebuah benda, anak murid Bapak Ibu diibaratkan sebagai sebuah benda apa? Mungkin kalau Bu Ruby kertas macam-macam. Menurut Bunda Yuni apa Bu? Kertas putih. Kalau ibu yang lain, bapak ibu yang lain? Kertas putih. Ih, bapak idem aja. Iya, dicoret-coret ya Pak? Oh, guru penggerak ya. Ternyata ini sama dengan saya waktu bulan Oktober sebelum ikut guru penggerak. Kita sebagai seorang guru selalu menganggap murid itu kertas putih. Iya, selalu menganggap padahal kalau kita lahir, kita itu bukanlah sebuah kertas putih sebenarnya. Kita udah bawa karakter dari masing-masing orang tua, kemudian ada lingkungan. Nah, di guru penggerak ini pertama kali saya merasa oh ternyata selama ini saya salah. Itu pertanyaan saya waktu sampai instruktur pertama kali. Ternyata ditanya gini, ada berapa orang yang merasa ternyata pandangannya selama ini salah. Ternyata hampir 99% mengatakan bahwa kita itu mengatakan murid itu adalah kertas putih. Padahal murid itu kertas bercorak. Ya, di pertama kali, makanya kayaknya saya bilang ke instruktur saya kayak di brainwash di sini, dicuci otaknya. Dari yang selama ini saya ngerti bahwa murid itu kertas putih, ternyata jadinya kertas bercorak. Ya, tugas kita sebagai guru memahami coraknya, kemudian mempertebal coraknya agar lebih muncul. Itu tugas kita sebagai guru. Disitulah di guru penggerak kita diwanti-wanti dan diajarkan, ya istilahnya diingatkan terus bahwa murid itu bukan kertas putih yang kita coret sesuka hati kita. Ada coraknya. Coba perhatikan yang punya anak di rumah, pasti dia lahir sudah punya sifatnya masing-masing. Nah, itulah sifatnya. Ada si kakak kok kayak gini, si adik kok kayak gini, itu coraknya. Kita menyesuaikan coraknya. Si kakak tuh sukanya main bola, si adik sukanya main musik. Itu corak yang harus dipertebal oleh setiap guru. Seperti itu. Ya, jadi ini mungkin bukan Bapak Ibu saja yang merasa begitu, saya juga gitu waktu itu. Nah, sekarang makin kesini ternyata makin dipahami bahwa ternyata anak itu adalah kertas bercorak yang harus tugas kita sebagai guru untuk kita mempertebal coraknya agar dia tahu minatnya. Oke, coba Bapak Ibu bayangkan, pernah SD ya Bapak Ibu? Oh, pernah ya? Segera langsung S1. Pernah SD? Pernah 7 tahun? Pernah 8 tahun ya? Pernah ya? SMP? Cinta monyet pernah berarti ya Bu? Ya Bapak ya? Iya. Kalau saya cinta pertama Pak, bukan cinta monyet. Ya jadi ada nggak diingat waktu sekolah itu, pernah ngingat nggak ada kejadian terus masih diingat sampai sekarang? Banyak. Kalau Bu Rahma? Banyak Bu? Oh banyak, oke. Pak Ofni gimana Pak? Banyak ya? Pertanyaannya, kenapa kok masih bisa ingat sampai sekarang? Bapak umurnya berapa? 17? Kali 2. Beda tipis Pak, saya 12. Jadi kok bisa ya? Dari saya sekolah, misalkan saya ambil kelas 3 SD 10 tahun, saya sekarang usianya 17 misalnya ya. Diambil kok masih ingat, itu kenapa kira-kira? Aduh, untuk mengingat tidak melupakan ya? Tertanam ya Bu? Wah, luar biasa. Bu Wiji mungkin kenapa
Itulah. Nanti sampai beberapa puluh tahun yang lalu kita masih ingat Beberapa pasangan puluh. SD. Iya benar banget. Seperti itu. Benar. Bahkan cinta pertama ingat ya Bu? Asik. Ya itu lanjut Bu. Ya ini pertanyaannya. Jawabannya adalah karena adanya perasaan yang kuat pada saat kejadian itu ada perasaan. Coba perasaannya biasa aja. Biasanya nggak akan ingat. Oh saya ketemu si A biasa aja. Tapi kalau dia lewat situ kemarin. Itu diingat tuh sampai waktu itu dia lewat jalan situ nah. Padahal ya cuma lewat doang, nggak ada ngapa-ngapain. Itu karena adanya perasaan yang kuat. Ya di sini kita diajarkan gimana menumbuhkan anak itu bisa belajar dengan perasaan yang kuat. Ya sehingga dia mau belajar dengan sendirinya. Ya ini memang kayaknya impossible ini kayaknya gitu ya. Tapi memang ada proses panjang, tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, itu adalah prosesnya. Jadi perasaan yang kuat pada saat kejadian tersebut sehingga tersimpanlah di bawah alam sadar manusia. Oke, berbicara tentang alam sadar, saya akan tampilkan sebuah video mengenai alam bawah sadar. Nah, ini kekuatan yang biasanya suka dilupakan oleh kita semua. Biasanya kekuatan terbesar itu di bawah alam bawah sadar kita. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini berisi tentang diagram identitas gunung es yang menjelaskan konsep penumbuhan karakter. Fenomena gunung es di lautan dapat menggambarkan bahwa apa yang terlihat di permukaan tidak dapat menunjukkan sebesar apa yang tersembunyi di bawah permukaan laut. Gunung es mengajarkan bahwa kita tidak cukup hanya mempertimbangkan sesuatu dari apa yang terlihat di permukaan saja. Fenomena gunung es ini akan kita gunakan untuk mengumpamakan bagaimana proses perubahan perilaku dan penumbuhan karakter manusia terjadi. Bagian gunung es yang terlihat di permukaan air sebanyak-banyaknya hanya sebesar 12%. Bagian itu adalah bagian karakter yang dapat terlihat oleh orang lain dan disadari oleh diri sendiri. Sisanya sebesar 88% berada di bawah sadar, berada di dalam diri masing-masing orang. Perlu usaha tersendiri untuk melihatnya, apalagi mengubahnya. Di bawah permukaan laut, sebagai bagian terbesar gunung es, ada dalam diri tiap manusia. Di sana diumpamakan ada sebuah kotak hitam yang berisi nilai-nilai, kepercayaan, pola pikir, soft skills yang kesemuanya mendasari bagaimana seseorang berperilaku. Kotak hitam ini adalah identitas hakiki, identitas sebenarnya dari diri seorang manusia tersembunyi. Jadi, karakter yang dapat kita lihat atau yang terlihat dari seseorang sesungguhnya didasari oleh perilaku-perilaku yang berulang telah ia lakukan sehingga akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu secara kumulatif menjadi gambaran umum karakter seseorang. Fenomena gunung es ini juga turut menggambarkan lingkungan di mana karakter bertumbuh. Ada bagian es yang muncul di permukaan yang menggambarkan lingkungan yang terlihat, kasat mata, bersifat fisik, dan dapat disadari. Ada pula bagian es yang berada di bawah permukaan yang menggambarkan lingkungan yang tidak terlihat, tidak kasat mata, bersifat psikis, dan tidak begitu saja mudah untuk disadari.
mempengaruhi karakter seseorang dan perlu kita maksimalkan pengaruhnya dalam menumbuhkan karakter seorang manusia. Dalam menumbuhkan karakter, kedua lingkungan tersebut dapat kita sederhanakan sebagai pengkondisian dan pembiasaan, baik pada lingkungan fisik maupun psikis, baik secara eksplisit maupun implisit. Ada dua jalan utama dalam melakukan pengkondisian dan pembiasaan untuk menumbuhkan perilaku dan kebiasaan yang positif maupun yang negatif, yaitu lewat jalan keteladanan dan lewat jalan sistem atau aturan. Komitmen untuk melangkah melalui dua jalan utama itulah yang perlu dilakukan secara konsisten agar efektivitas pengaruh lingkungan pada akar yang ada di dalam kotak hitam identitas terus meningkat, mempengaruhi perilaku demi perilaku, hingga akhirnya bertumbuh menjadi karakter yang baik. Selamat belajar mengelola proses perubahan perilaku. Selamat menemukan karakter baik. Oke, gunung es. Pernah lihat ya Bu, gunung es? Belum. Ibaratkan gigi aja deh, gigi. Pernah lihat gigi ya Bapak Ibu ya? Gigi itu yang kelihatan sedikit, tapi kalau kita tanyakan ke dokter gigi itu panjang sampai sini akarnya. Nah kelihatan cuma sedikit. Ya sama seperti itulah. Kita sering melihat orang, oh si A begini. Sebenarnya yang mengatur hidup kita kebanyakan alam bawah sadar. Ya 88%. Itulah yang mau kita gali di sini, bagaimana kita bisa paling tidak dimulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Ya kalau tadi bilang Bu Tutun, Bu Ruby, guru itu adalah petani, ya kita bisa juga ibaratkan tukang kebun, ya, yang merawat tanamannya, menumbuhkan nilai-nilai. Kemudian juga guru punya kesempatan karena dia berdekatan langsung. Makanya kalau orang tua menganggap guru itu kayaknya manusia setengah dewa, dia bisa memperbaiki semua anak-anak, ya. Padahal anaknya juga ada. Jadi benar-benar tugasnya double. Jadi di sini guru itu punya bisa mengembangkan lingkungan fisik, baik dari yang ada materi-materi. Guru kan ada yang mengajarkan fisik, apalagi kalau guru TK ya Bu, main fisik terus ya. Main fisik itu bukan memukul, permainannya fisik seperti itu. Kalau guru SMP itu ada sudah terbagi dia polanya. Ada yang sukanya cuma nulis, sukanya cuma ngomong aja. Kalau kayak mungkin Bu Era sukanya berlari nih, karena guru olahraga, asal jangan lari dari kenyataan Bu. Ya, kalau Bu Nir, guru bahasa Indonesia gimana Bu? Menanggapi fenomena gunung es tadi, menurut Ibu bagaimana? Jangan tegang, nggak apa-apa. Ini nggak keluar di soal UN. Apa pendapat Ibu, apakah sependapat atau mungkin kayaknya itu ada yang kurang mau saya tambahin? Boleh banget Bu. Gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan? Atau mungkin Bu Nir mau mengungkapkan perasaannya setelah melihat ini, mungkin ada getaran-getaran jiwa, apa yang terasa? Oh mungkin dari yang tadi katanya kertas putih, ternyata anak murid itu bukan kertas putih, kertas bercorak ternyata. Ya sama kayak katanya Bunda Yuni tadi, kertasnya banyak, mau kertas apa? Ya syukur kalau pas kertas dapat kertas manila yang baru. Kalau ternyata kertasnya udah rusak, nah tugas guru sebagai manusia yang dianggap setengah dewa inilah yang untuk memperbaiki, jadi gitu ya, dengan cara memahami. Ya memang tidak mudah untuk memahami karakter seseorang, tapi paling tidak anak itu berbuat sesuatu pasti ada dasarnya di baliknya. Kadang kita menganggap anak tersebut nakal ya, jadi selama di sini, selama di guru penggerak, kita tidak pernah diperbolehkan untuk mengatakan hal-hal yang negatif. Artinya apa?
anak itu nggak bisa loh. Itu nggak boleh, ya. Padahal nggak boleh itu kata sudah negatif ya. Jadi diusahakan untuk mengucapkan kata-kata yang positif saja, ya. Hadir di sini saya deg-degan nih Bu. Sejujurnya saya deg-degan, tetapi saya orangnya sok-sokan. Ya, makin ada yang banyak hadir, itu sok-sokan saya. Paling tidak beban saya sebagai seorang guru penggerak, saya bisa menyampaikan kepada kawan-kawan bahwa anak murid itu seperti ini. Semua tingkah lakunya itu harus dilihat, pasti ada dasarnya. Nah, itu tadi yang hubungannya dengan gunung es tadi. Dia pasti ada dasarnya. Tidak boleh ada katakan dia anak nakal, oh ini anak kurang itulah, ya kurang baik. Ya tugasnya diganti pertanyaan. Dia kenapa ya melakukan hal seperti ini? Jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Ya seperti itu. Kemudian ini ada sistem otak ya. Ini berhubungan dengan kadang kan kalau kita melakukan sesuatu pakai otak untuk berpikir. Nah, mari kita lihat bagaimana cara otak bekerja. Halo Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah Anda tahu bahwa ada dua sistem berpikir pada manusia, yaitu sistem berpikir cepat dan lambat. Kedua sistem berpikir ini dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap dan mengambil keputusan. Seperti kita ketahui, di dalam otak manusia masih tertinggal bagian otak yang serupa dengan otak mamalia, otak reptil, serta bagian otak primata yang terhubung dengan otak luhur manusia. Daniel Kahneman dalam bukunya Thinking Fast and Slow 2011 menyatakan, sistem satu yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh kerja otak reptil dan otak mamalia. Dalam sistem 2 sebagai sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otak primata dan otak luhur manusia. Untuk menjelaskan bagaimana kedua sistem tersebut bekerja, kita akan menggunakan perumpamaan eskalator yang bergerak turun. Eskalator yang bergerak turun ini menggambarkan kerja sebagian besar tubuh manusia yang memerlukan penghematan energi. Ini kecenderungan alami manusia. Sebagai bagian dari otak manusia, otak reptil dan otak mamalia bekerja untuk menghemat energi. Mereka mengelola otomasi bagian-bagian tubuh kita yang bekerja di bawah sadar sehingga meminimalkan energi. Oleh karena itu, kerja otak reptil dan otak mamalia dapat diumpamakan sebagai dua orang yang sedang turun menggunakan elevator yang sedang menurun. Tanpa perlu energi, tinggal turun eskalator bergerak turun. Diam saja pun akan ikut turun. Energi tidak banyak digunakan, energi terkonservasi. Sementara itu, sistem berpikir lambat bekerja bagaikan berjalan naik di tangga eskalator yang bergerak turun, sehingga dibutuhkan energi lebih dan kecepatan yang cukup. Jika terhenti sebentar, maka kita akan ikut turun. Jika ketika kita naik dengan kecepatan yang lebih lambat dari kecepatan gerak turunnya eskalator, maka kita pun akan ikut turun. Padahal, kegiatan berpikir lambat ini digunakan untuk berpikir di tingkatan yang lebih kompleks yang dikelola oleh bagian otak luhur manusia. Kerja berpikir ini memakan lebih banyak energi, sehingga bertentangan dengan kerja alamiah bagian otak yang lain yang berupaya menghemat energi. Nah, setelah menyimak video ini, menurut Anda apa yang dapat kita pelajari? Bagaimana kita dapat menjadikan diri kita lebih peka terhadap hal ini? Bagaimana kita dapat menyadari, menemukan kembali, membiasakan, dan mengelola penggunaan dengan sengaja? Selamat berdiskusi. Kita dapat menyadari. Jadi ada 4 ya Bu, ada 2 sistem, ada 4 pertanyaan, ada 2 sistem berjalan, otak berpikir yang cepat dan otak berpikir yang lambat. Jadi yang lambat itu biasanya yang kompleks. Ya kalau cepat itu kita lapar ya makan cepat, berpikir cepat. Nah kadang kita menemukan
dipakai kerja lambat. Jadi hal ini bisa dianggap biasa, tetapi dia menggunakan sistem kerja otak yang lambat, jadi lebih capek. Artinya apa? Misalnya gini, kayaknya si ini akan sulit deh. Nah itu tuh, akan sulit deh. Belum dicoba itu membuat kerja otak menjadi lebih berat karena menganggap lebih sulit. Ya, jadi usahakan. Nah, di sini kan apa yang dapat kita pelajari dari sebuah sistem? Ternyata ada dua. Kemudian bagaimana cara kita memilih? Kita memang ada hal-hal yang harus dipikirkan secara kompleks, artinya secara banyak. Tapi ada juga hal-hal yang bisa simple tapi kita buat susah. Nah, itu yang kita geser. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Gimana? Mengapa kita perlu belajar tentang ini, Bu, kira-kira? Bapak Ibu mungkin, apakah kita perlu nggak sih belajar mengenai ini? Kenapa itu, Bu? Kira-kira, kenapa kita perlu tahu ada kerja otak yang cepat, dan kerja lambat? Perlu tahu, perlu nambah ilmu. Oke. Bagaimana kita dapat belajar lebih peka terhadap dua sistem ini? Tentu saja gimana, Bu? Supaya kita bisa tahu posisi mana yang kita harus cepat, posisi mana yang kita harus lambat, harus gimana kita, Bu? Kira-kira kita harus banyak apa? Mengerti, mengetahui. Kemudian gimana, Bu Era? Praktekkan. Ini cara yang lebih harus sering-sering, harus bergerak. Ya, ketemu kasus jangan lari, dihadapi seperti itu. Ini mohon maaf, saya bukannya menggurui ya Bapak Ibu. Nanti ini masih kok. Ya, saya juga baru belajar. Bagaimana kita mengajari, menemukan, kenali, membiasakan dan mengelola penggunaan dua sistem. Ya tentu dengan sengaja tadi yang terus bergerak mencari kerja otak bagusnya yang mana untuk setiap kejadian. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, dari semua tadi yang kita pertama seorang siswa itu bukan lagi kertas putih melainkan kertas bercorak, kita geser, ternyata seseorang dibentuk itu dari seperti sebuah gunung es, di bawah sadarnya lebih banyak daripada di atas. Ada proses manajemen perubahan. Ini saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah sering melakukan, cuma namanya dibagusin, inquiry apresiatif, kita singkat IA. Bapak Ibu pasti sudah sering melakukan. Sama seperti materi dalam guru penggerak ini sebenarnya kita sudah sering melakukannya, tetapi kita tidak tahu namanya. Jadi inquiry apresiatif ini berbasis kekuatan, melihat seseorang dari kekuatannya, bukan dari kelemahannya. Ya, melihat, memandang sesuatu dari kekuatannya, fokus kepada kekuatannya saja. Seperti itu. Itu yang mengembangkan adalah David Copperrider. Orang Banyumas kayaknya ini David Copperrider nih. Ya. Kemudian menggunakan prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi intinya tentang positif. Kita tidak menemukan kata-kata negatif di sana. Intinya tentang kekuatan, tentang hal positif. Ya, manajemen perubahan ini setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Kemudian inti positif ini merupakan potensi dan aset organisasi. Kita semua di sini adalah aset. Aset bagi SMP ICI, aset bagi TK ICI, aset bagi TK Alfa, dan aset untuk seluruh anak bangsa di Indonesia. Ya, kita adalah aset dan anak-anak itu adalah aset. Aset untuk memajukan Indonesia ke depannya. Seperti itu. Dimulai dengan menggali hal-hal positif. Jadi kalau ada hal negatif yang muncul dari anak, kita gali yang positifnya aja. Bukan berarti yang negatif dibiarkan. Justru gimana yang negatif ini tidak terlalu muncul, yang positiflah yang naik. Selamat datang Ibu Lydia. Bisa duduk di depan Ibu? Iya, di depan saja Bu. Biar kalau dipoto masuk. Maaf mengganggu. Gak apa-apa Ibu. Silakan duduk Bu. Baik, saya lanjut.
Jadi menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dengan melakukan perencanaan perubahan. Kalau dalam kita ini ada sistem namanya Bagja, apalah gitu. Ada lagi nih. Banyak ya. Tapi sebenarnya aslinya udah kita lakukan, cuma dikasih nama biar enak ingatnya. Nah, kalau inquiry apresiatif itu berbau berkaitan dengan kekuatan dan kepositifan, titik. Melakukan manajemen perubahan dengan melihat hal-hal positif dan kekuatan. Itu inquiry apresiatif. Ya. Jadi tidak fokus, oh anak ini nakal suka guling-guling, ternyata gambarannya bagus. Kita pikirkannya gambarannya. Seperti itu. Kalau dia nakal suka loncat-loncat, kasih trampolin. Kalau saya di rumah punya ponakan, kebetulan belum ada anaknya, Bu. Saya kasih bantal, saya suruh loncat sampai dia capek. Kalau sudah capek tidur. Seperti itu. Ya, jadi manajemen perubahannya ada caranya, namanya Bagja. Ya, saya tampilkan dulu Bagja itu seperti apa. Menjelaskan Bagja sebagai model manajemen perubahan yang menggunakan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan kolaboratif dalam melakukan perubahan yang berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooperrider menggunakan prinsip-prinsip psikologi positif dan pendidikan positif. Selain sebagai paradigma berbasis kekuatan, inquiry apresiatif atau IA juga merupakan salah satu model manajemen perubahan kolaboratif yang membawa perbaikan dalam suatu sistem, misalnya organisasi atau komunitas. IA memulai perubahan berdasarkan pertanyaan utama yang ditentukan bersama dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Ada 5 tahapan utama yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan akronim B, A, G, J, A, Bagja. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Sunda, Bagja arti sederhananya adalah bahagia. Pemilihan nama ini adalah untuk menggambarkan proses yang akan dibawakan sepanjang penerapan model dan membawakan perubahan. Tahapan ini diadaptasi dari apa yang dipaparkan oleh Nobel and McGrath tahun 2016. Semua pertanyaan yang dipaparkan nanti adalah sekedar contoh yang dalam penggunaannya masih harus disesuaikan menurut konteks perubahan yang diinginkan. Tahapan pertama adalah buat pertanyaan. Satu pertanyaan utama yang kita buat adalah penentu arah penelusuran, penyelidikan, penelitian terkait perubahan yang kita inginkan. Tiap pertanyaan utama akan mewakili rangkaian tahapan proses Bagja yang berbeda. Maka, buatlah pertanyaan-pertanyaan utama, kemudian diskusikan dan pilihlah satu dulu bersama-sama. Tahapan ambil pelajaran ini dilakukan setelah kita sepakat akan memilih pertanyaan utama yang mana. Bagian ini akan menuntun bagaimana kita mengambil pelajaran dari pengalaman positif individu, kelompok, baik dalam unsur yang berbeda maupun sama. Kemudian beranjak ke seluruh komunitas di sekolah. Bagian ini berusaha menjawab pertanyaan lanjutan dari pertanyaan utama. Dalam contoh kali ini, jika kita ambil pertanyaan utama nomor 2, maka
Penelusuran nanti akan mengikuti pertanyaan-pertanyaan berikut. Tahapan berikutnya adalah